Selama beberapa dekade, Malaysia telah menjadi salah satu tujuan utama para tenaga kerja Indonesia atau TKI yang merantau mencari penghidupan lebih baik. Jarak yang dekat, kemiripan budaya, dan kebutuhan besar akan tenaga kerja asing sempat menjadikan Malaysia sebagai primadona di mata para pencari nafkah dari Indonesia. Namun, kini angin perubahan bertiup kencang. Perlahan, tapi pasti, Jepang mulai menggantikan posisi Malaysia sebagai negara tujuan favorit para TKI. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Malaysia, yang dulu begitu diminati, kini mulai ditinggalkan? Dan apa yang membuat Jepang justru semakin menarik di mata para pekerja migran Indonesia? Perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Ada beragam faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi keputusan para TKI, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kebijakan pemerintah kedua negara. Mari kita telusuri lebih dalam satu persatu. Faktor pertama yang paling menonjol adalah persoalan upah. Di Malaysia, upah minimum untuk pekerja asing memang relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan Jepang, selisihnya sangat terasa. Di negeri Sakura, gaji yang ditawarkan kepada pekerja migran, termasuk dari Indonesia, bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari yang diterima di Malaysia. Sebagai gambaran, pekerja migran dari Bangladesh di Jepang menerima upah yang bahkan melebihi pekerja lokal di negara asalnya. Bagi TKI yang merantau, tujuan utama mereka adalah mencari penghidupan lebih baik demi keluarga di kampung halaman. Maka, tawaran gaji yang lebih tinggi di Jepang menjadi daya tarik yang sangat kuat. Namun, persoalan gaji saja tidak cukup untuk menjelaskan pergeseran besar ini. Kondisi kerja yang dihadapi oleh para TKI di Malaysia juga turut menjadi pertimbangan utama. Selama bertahun-tahun, banyak kasus yang memperlihatkan bahwa perlakuan terhadap TKI di Malaysia jauh dari kata layak. Ada pekerja yang tidak digaji selama bertahun-tahun, bahkan ada yang mengaku tidak menerima upah sama sekali hingga 7 tahun lebih. Seperti kisah seorang TKI asal Jawa Barat yang hanya diberikan makan dan tempat tinggal oleh majikannya sebagai ganti gaji. Praktik semacam ini bukan sekadar pelanggaran hak asasi, tapi juga membahayakan masa depan para pekerja migran. Selain masalah gaji dan perlakuan tidak adil, Malaysia juga mulai mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing. Pemerintah Malaysia mengambil kebijakan memprioritaskan pekerja lokal dan secara bertahap memulangkan TKI ilegal. Kebijakan ini membuat peluang kerja bagi TKI semakin sempit. Banyak sektor yang dulunya sangat membutuhkan pekerja migran, kini perlahan mulai menutup pintu. Akibatnya banyak TKI yang sudah terlanjur bekerja di Malaysia harus pulang kampung atau mencari peluang ke negara lain. Di sisi lain, Jepang justru melakukan hal yang sebaliknya. Negeri matahari terbit itu tengah mengalami krisis tenaga kerja akibat populasi yang menua dan angka kelahiran yang rendah. Untuk menjaga roda perekonomian tetap berputar, Jepang membuka pintu lebar-lebar bagi pekerja asing, termasuk dari Indonesia. Tak hanya di sektor manufaktur, Jepang juga membutuhkan tenaga kerja di bidang pertanian, perawatan lansia, dan sektor jasa lainnya. Pemerintah Jepang pun menyediakan berbagai program pelatihan dan magang untuk mempersiapkan para TKI agar lebih siap menghadapi dunia kerja di sana. Tak hanya itu, Jepang juga dikenal dengan kultur kerja yang lebih teratur dan menghormati hak-hak pekerja. Jam kerja yang jelas, pembayaran upah yang transparan, dan perlindungan hukum yang kuat menjadi nilai tambah bagi para TKI. Jika di Malaysia masih banyak pekerja yang harus tidur di barak sempit atau bahkan tidak memiliki tempat tinggal layak, di Jepang, para pekerja migran biasanya mendapatkan fasilitas yang memadai sesuai standar negara maju. Meski tantangan seperti perbedaan bahasa dan budaya tetap ada, namun banyak TKI yang merasa lebih dihargai dan aman bekerja di Jepang. Dari sisi ekonomi makro, kiriman uang dari TKI yang bekerja di Jepang juga menunjukkan peningkatan signifikan. Data dari beberapa tahun terakhir memperlihatkan remitan atau kiriman uang dari TKI di Jepang melonjak tajam, mengalahkan negara-negara tujuan lama seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Taiwan.
Artinya, kontribusi TKI di Jepang terhadap perekonomian keluarga dan negara semakin penting. Tak heran jika semakin banyak calon pekerja migran yang mengincar kesempatan ke Jepang, meski syarat dan seleksi yang harus dilewati lebih ketat. Namun, bukan berarti bekerja di Jepang tanpa tantangan. Bahasa Jepang yang rumit, budaya kerja yang disiplin, dan tekanan kerja yang tinggi menjadi hambatan tersendiri. Tapi dengan persiapan yang matang dan pelatihan yang tepat, banyak TKI yang akhirnya mampu beradaptasi dan meraih sukses di sana. Cerita-cerita sukses TKI di Jepang pun menyebar luas, memotivasi calon pekerja migran lain untuk mengikuti jejak yang sama. Perubahan orientasi ini juga mencerminkan pergeseran pola pikir para TKI. Jika dulu kecenderungan memilih negara tujuan lebih didasarkan pada kemudahan akses, kini mereka semakin kritis dalam mempertimbangkan kualitas hidup, penghargaan terhadap hak-hak pekerja, dan masa depan keluarga. Banyak yang kini rela mengikuti pelatihan bahasa berbulan-bulan demi bisa mendapatkan kontrak kerja di Jepang. Mereka sadar, investasi waktu dan tenaga di awal akan terbayar dengan penghasilan dan pengalaman kerja yang jauh lebih baik. Pemerintah Indonesia pun turut mendorong peralihan ini. Melalui berbagai program pelatihan, kerjasama bilateral, serta pengetatan pengiriman TKI ke negara-negara dengan risiko tinggi, pemerintah berupaya memastikan para pekerja migran mendapatkan perlindungan dan peluang kerja yang lebih baik. Kerjasama dengan pemerintah Jepang pun terus diperkuat, termasuk dalam hal perlindungan hukum, asuransi kesehatan, dan pelatihan keterampilan sebelum keberangkatan. Sementara itu, Malaysia kini menghadapi tantangan besar. Ketergantungan yang terlalu lama pada tenaga kerja asing ternyata menimbulkan masalah sosial dan ekonomi tersendiri. Ketika pemerintah memutuskan untuk memperketat aturan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal, banyak sektor usaha yang sempat kekurangan tenaga kerja. Namun, di sisi lain, kebijakan ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja Malaysia sendiri. Perjalanan para TKA dari Indonesia ke luar negeri sejatinya adalah kisah tentang harapan, perjuangan, dan adaptasi. Setiap negara tujuan menawarkan tantangannya masing-masing. Malaysia pernah menjadi tanah harapan bagi jutaan pekerja migran Indonesia. Namun kini peran itu secara perlahan digantikan oleh Jepang yang menawarkan kompensasi dan perlindungan lebih baik. Pergeseran ini adalah refleksi dari dinamika global, perubahan kebijakan, dan evolusi harapan para pekerja migran itu sendiri. Pada akhirnya, pilihan negara tujuan bekerja adalah keputusan besar yang harus dipertimbangkan matang-matang oleh para TKI dan keluarga mereka. Mereka harus menimbang antara kemudahan akses, jaminan perlindungan, peluang peningkatan ekonomi, hingga tantangan adaptasi sosial dan budaya. Jepang mungkin bukan tujuan yang paling mudah, namun saat ini ia menawarkan peluang yang lebih menjanjikan bagi masa depan para TKI dan keluarganya. Fenomena perpindahan dari Malaysia ke Jepang adalah cerminan dari keinginan para pekerja migran Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak, dihargai, dan aman. Ini adalah babak baru dalam sejarah migrasi tenaga kerja Indonesia. Semoga dengan semakin baiknya perlindungan dan peluang yang tersedia, para TKI dapat terus menjadi pahlawan devisa yang membanggakan, sekaligus mengukir kisah sukses di negeri orang tanpa harus mengorbankan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.